Mazmur 23, Mazmur 37 ayat 23 sampai 25. Ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tema firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini di Gloria Misi Indonesia, yaitu Tuhan penopang hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Mazmur 37 ayat yang ke-23 sampai ke-25 adalah ungkapan atau isi hati dari seorang yang bernama Daud kepada Tuhan, bahwa untuk mengalami Tuhan dalam kehidupan ini, untuk mengalami tangan Tuhan yang kuat di dalam kehidupan ini, maka ada beberapa poin penting yang mesti kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, untuk menghidupi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Mazmur 37 adalah sebuah ungkapan atau satu kesaksian daripada hambanya, dari seorang Daud. Bagaimana dia boleh mengalami tangan Tuhan yang kuat, bagaimana dia boleh mengalami perlindungan Tuhan yang spektakuler, bagaimana Tuhan mengangkat hidupnya dari titik nol sampai titik yang tertinggi. Bagaimana seorang Daud mengalami sebuah promosi dari Tuhan. Bagaimana Daud mengalami suatu pertolongan demi pertolongan di dalam kehidupannya dari seorang yang bernama Daud. Nah, ini Mazmur 37 ini adalah ungkapannya, isi hatinya kepada Tuhan, sekaligus juga menyampaikan hal-hal apa saja yang perlu kita perhatikan untuk mencapai semua itu. Maka poin yang pertama, Bapak Ibu Saudara, untuk kita boleh mengalami yang namanya penumpangan tangan Tuhan yang kuat dalam hidup kita, maka kita harus memiliki hidup yang berkenan kepada Allah. Maka kita harus memiliki hidup yang berkenan kepada Allah. Mazmur 37 ayat yang ke-23, di situ dikatakan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Jadi untuk menuju, untuk menerima, untuk mengalami ya hidup yang ditetapkan, yang diatur oleh Tuhan, langkah-langkah hidup kita, pekerjaan-pekerjaan yang kita kerjakan disertai oleh Tuhan, maka itu didahulukan lebih dahulu yang namanya sebuah kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kehidupan berkenan kepada Allah adalah kunci hidup yang barangkali kalau saya boleh katakan yang diberkati oleh Tuhan. Dan kita tahu bersama bahwa ketika orang memiliki hidup benar di hadapan Tuhan, pasti orang tersebut akan memiliki yang namanya hubungan karib dengan Tuhan. Ada sebuah keintiman kepada Tuhan. Ada sebuah hubungan relasi yang begitu erat, yang begitu dalam dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Orang berkata, aku sudah hidup benar, tetapi kebenaran tidak membawa manusia kepada sebuah relasi, kepada sebuah hubungan dengan Allah, maka itu hanya sebuah kebohongan belaka. Karena hidup benar itu pasti akan membangun suatu keintiman. Itu pasti akan membawa seseorang untuk memiliki hubungan karib dengan Allah. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita tahu di dalam Alkitab ada beberapa ratus ayat yang menceritakan tentang hubungan karib Daud kepada Tuhan. Beberapa ratus ayat
menerangkan bagaimana Daud memiliki keintiman dengan Tuhan. Memiliki hubungan yang erat dengan Allah, Bapak Ibu Saudaraku. Makanya Daud berkata, sejak aku muda hingga menjadi tua, sejak dia menjadi orang biasa, hingga dia menjadi seorang raja, saudara, dia selalu memiliki hubungan karib dengan Allah. Saudara-saudara ini kasih dalam Tuhan. Dan kita melihat ketika dia memiliki hidup yang berkenan kepada Allah, lalu kemudian disertai dengan hubungan karib dengan Allah, maka kita melihat apa yang terjadi. Dia mengalami tumpangan tangan Tuhan yang begitu kuat di dalam hidupnya. Sehingga dia berkata, langkah-langkahnya ditetapkan oleh Tuhan, diawasi oleh Tuhan. Setiap langkah demi langkah dituntun oleh Tuhan. Makanya ada sebuah lagu kan, tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya membimbingku. Di tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku diangkatnya, hingga sekali aku tiba di rumah Bapa surga yang kekal. Orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan, kemudian disertai dengan hubungan relasi yang akrab dengan Allah, tidak hanya dia mengalami satu pengangkatan kehidupan, pengangkatan derajatnya di dunia ini, tetapi juga berkat yang terbesar sesungguhnya adalah surga. Karena itulah Bapak Ibu Saudaraku, pesan Tuhan bagi kita semua pagi hari ini, hiduplah berkenan di hati Tuhan. Hidup berkenan di sini bukan sekedar melakukan kebaikan, bukan sekedar ya tidak berbuat dosa, bukan sekedar jangan berbohong, bukan sekedar jangan iri kepada orang lain, bukan sekedar jangan benci, jangan dendam kepada orang lain. Bapak Ibu, tidak hanya sekedar itu. Kalau hanya itu, semua agama juga mengajarkan demikian. Kebenaran itu tidak hanya agama yang hari ini yang kita pegang mengajarkan tentang itu. Semua agama mengajarkan semua tentang kebaikan itu. Tetapi hidup berkenan kepada Allah adalah di mana ada pengakuan di dalam diri kita. Seperti dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Ada pengakuan yang lahir dari iman kepada anak Allah itu yang mati dan yang bangkit. Apa pengakuan itu? Bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya Bapak Ibu bisa menyelamatkan manusia kecuali hanya di dalam nama Yesus Kristus. Daud mengakui hal itu, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, makanya seringkali ada sebuah lagu, Tuhan adalah gunung batuku, ya, kota benteng kita, kota pertahanan kita, perlindungan kita. Kekuatan kita. Luar biasa. Jadi banyak ayat-ayat juga yang mengatakan demikian. Dikatakan oleh Daud ada pengakuan. Makanya
Daud selalu dan terus berlindung kepada Tuhan. Ya, makanya berbahagialah orang yang duduk, yang bermalam di dalam naungan Allah yang Maha Tinggi. Tuhan memberikan perlindungan kepada mereka. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, hidup berkenan di sini tidak hanya sekedar orang melakukan kebaikan, tidak sekedar orang ya jangan berbuat dosa. Tapi tidak di dalam Tuhan, semuanya menjadi sia-sia. Maka itulah harus ada pengakuan yang benar-benar lahir dari dalam hati kepada Allah. Hidup berkenan artinya tetap berada di dalam Allah sampai kita mengalami tangan Tuhan yang kuat itu dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Yesus mengatakan di dalam Yohanes pasal 4 ayat yang ke-15, barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah. Di sini mengaku, Saudara, ya. Mengakui, mendeklarasikan, memperkatakan, mengucapkan dengan sungguh-sungguh. Yesus katakan orang tersebut, firman Allah berkata, Allah tetap berada di dalam orang tersebut dan Allah di dalam orang tersebut. Jadi hidup berkenan kepada Allah itu artinya tetap berada di dalam Dia. Jangan sampai kita keluar dari rule-nya Tuhan. Jangan sampai kita keluar dari Yesus. Bapak Ibu Saudara, banyak orang hari-hari ini menjual Yesus karena jabatan. Banyak orang hari-hari ini yang menjual Yesus karena wanita, karena harta, karena kedudukan. Itu kenyataan Bapak Ibu ya. Saya rasa kita semua sebagai para gembala-gembala yang memiliki jemaat, kita menghadapi realita ini di akar rumput di bawah kepada semua jemaat. Ya, bagaimana yang dulunya orang yang setia sama Tuhan, yang dulunya orang yang berlegau karib dengan Tuhan, kok jelalak Bapak Ibu Saudara hanya karena gara-gara wanita, hanya gara-gara jabatan, kedudukan, harta. Akhirnya tidak lagi ada di dalam Yesus. Tidak ada lagi di dalam Kristus. Meninggalkan Yesus, meninggalkan kebenaran, meninggalkan gereja, meninggalkan imannya. Tapi saya mau katakan Bapak Ibu Saudaraku, pada akhirnya, kalau kita mau jujur, berapa banyak mereka yang akhirnya binasa? Berapa banyak pada akhirnya mereka hancur? Apa yang dikejar akhirnya hilang. Keselamatannya hilang, dunianya hilang, berkatnya hilang, semua hilang. Manusia mencoba menyelamatkan dirinya sendiri dengan kekuatannya. Tuhan sudah kasih jalan. Nah, kalau kamu ingin selamat ya, dalam segala hal, jalanmu ini. Lewati ini, lakukan ini. Ya. Tetap mengakui Dia dalam segala kehidupan kita. Tetap ada di dalam Dia, apapun goncangannya, apapun tantangannya, apapun rintangannya. Tapi berapa banyak orang pada akhirnya harus keluar dari rule-nya Tuhan dan memilih jalannya sendiri. Ya, Bapak Ibu Saudara. Barusan ini Bapak Ibu Saudaraku, saya ada jemaat yang sedang mengalami satu pergumulan. Tapi bersyukurnya siang itu dia datang ke tempat saya untuk minta pertolongan. Lalu saya ajak dia untuk doa, saudara. Saya ajak dia untuk doa. Saya bawa dia di dalam ruangan doa saya. Lalu tiba-tiba dia menangis, saudara. Dia menangis. Dan akhirnya dia mengaku, dia bilang,
Pak Gem, sebenarnya nanti malam jam 7 saya mau pergi ke dukun. Saya mau datang ke dukun. Saya mau datang kepada orang pintar. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena di dalam hatinya belum ada pengakuan yang bulat. Belum ada pengakuan yang mantap di dalam hatinya terhadap Yesus. Bahwa Yesus itu segalanya. Bahwa Yesus itu sanggup. Bahwa Yesus itu tidak pernah berubah. Bahwa kuasanya dulu dan sekarang selama-lamanya itu tetap Tuhan di atas segala Tuhan. Yang sanggup melakukan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin bagi manusia. Amin. Tapi manusianya menjadi degil hatinya. Manusia menjadi tidak percaya. Manusia menjadi berubah karena situasi, karena kondisi yang dialami. Jadi manusia itu seringkali mencari jalannya sendiri. Padahal Tuhan sudah kasih jalan loh, jalanmu seperti ini. Kamu lakukan aja ini aja, setia aja. Lakukan aja dengan setia. Kerjakan dengan setia, jangan lemah. Jangan mundur. Terus lanjut, kerjakan terus sampai Tuhan datang. Maka janji Tuhan adalah iya dan amin dalam hidup kita. Tapi seringkali kita jujur di tengah jalan, orang sudah puntung, udah menyerah, ya. Karena pengakuan kita kepada Tuhan masih belum maksimal. Pengakuan kita terhadap anak domba Allah yang telah berkorban, yang sudah mati bagi kita, memberi segala-galanya bagi kita, masih belum 100% penuh orang itu percaya kepada anak domba Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku, ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu dan ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Apapun situasi, apapun keadaan, biar kita terus berpegang teguh kepada Allah yang hidup dan yang berkuasa. Sehingga Daud berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Saudara, orang benar bukan berarti tidak jatuh. Orang benar bukan berarti tidak pergumulan. Orang benar bukan berarti tidak bisa sakit. Orang benar bukan berarti tidak bisa menangis. Orang benar bukan berarti tidak bisa jatuh. Daud itu berapa kali dia jatuh, Bapak Ibu Saudara. Tapi karena di dalam hatinya ada sebuah pengakuan seutuhnya kepada Allah, Bapak Ibu Saudara. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, benar apa yang dia katakan, Tuhan mengangkat dia. Tuhan memulihkan kehidupannya. Kadang-kadang orang percaya, orang benar, kadang-kadang banyak kepelesetnya loh. Banyak kepelesetnya. Tapi sadarkah setiap orang percaya bahwa berapa kali Tuhan meluputkan kita, berapa kali Tuhan meloloskan kita dari maut, berapa kali Tuhan membebaskan kita dari segala belenggu. Itu karena hidup saudara dan saya terus berada di dalam perkenanan Tuhan. Poin yang kedua, di ayat yang ke-25, di situ dikatakan, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Daud melewati masa muda, dan kita tahu ketika dari dia muda, dia orang yang sangat takut Tuhan. Dari dia muda, dia orang yang sangat konsisten dengan Tuhan. Dari dia muda, dia memiliki hubungan karib dengan Allah. Dari dia muda, dia membangun satu keintiman dengan Tuhan. Dan dia berkata, hingga saat ini saya menjadi tua, aku tidak pernah melihat orang benar ditinggalkan oleh Tuhan. Dalam perjalanannya sebagai orang benar, Bapak Ibu Saudara, apakah lepas dari pergumulan? Enggak juga. Justru Daud ini mengalami pergumulan yang luar biasa loh. Ketika dia sungguh-sungguh kepada Tuhan, dia sungguh-sungguh mencari Tuhan, dia memiliki hubungan karib dengan Tuhan, justru tantangannya luar biasa loh Bapak Ibu. Mulai dari masalah keluarga, masalah di dalam pekerjaannya, masalah di dalam tugasnya sebagai raja.
Apakah mudah? Tidak, dia mengalami. Tapi Tuhan berkata, aku tidak meninggalkan kamu. Jikalau Tuhan ada di pihak orang benar, siapa yang bisa mengalahkan dia? Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Saudaraku, dia dikasih dalam Tuhan. Hidup benar itu apa sih? Hidup benar kalau kita melihat di dalam perjanjian baru, Yohanes pasal 14 ayat ke-16, di situ dikatakan, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Apa itu kebenaran? Kebenaran itu adalah ketika kita berada di dalam kasih, Bapak Ibu Saudara. Itulah kebenaran. Kita bersyukur Gloria Misi Indonesia mengerjakan kebenaran ini. Mengambil bagian, memikul salib, mengambil bagian beban untuk mensubsidi beberapa anak-anak di seluruh Indonesia lewat misi kita, lewat yayasan ini. Berapa ratus anak-anak Gloria Misi Indonesia yang tertolong oleh karena kebenaran ini. Berapa banyak orang Indonesia, anak-anak kita di Indonesia yang tertolong, terbantu oleh karena kasih Allah dalam hidup saudara dan saya. Karena itu Bapak Ibu, kebenaran berbicara tentang kasih. Orang yang berkata aku hidup dalam kebenaran, tetapi dia tidak ada di dalam kasih, saya mau bilang omong kosong Bapak Ibu. Hidup di dalam kebenaran identik dengan hidup di dalam kasih daripada Allah. Makanya apa yang Bapak Ibu semua ambil bagian ini adalah sebuah kebenaran. Dan ini yang menyelamatkan. Dan ini yang akan menjadi mendatangkan berkat bagi anak-anak kita yang tersebar di berbagai pelosok seluruh negeri ini di Indonesia. Maka itu yang kedua, terus hidup benar di hadapan Allah, terus hidup di dalam firman, dalam perintahnya Allah, yaitu kasih daripada Allah. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, Daud mengutarakan, Daud menyampaikan bahwa untuk kita boleh mengalami yang namanya tumpangan tangan Tuhan yang kuat, kita terus hidup di dalam kebenaran, hidup dalam hidup berkenan kepada Allah. Ya. Yang kedua, hidup di dalam kebenarannya Allah. Artinya terus melakukan kasih itu sampai Tuhan datang kedua kalinya. Maka saya percaya setiap kita yang ada dan hidup berkenan kepada Allah, artinya tetap ada di dalam Yesus dan terus melakukan kasih ini sampai Tuhan datang, kita terus mengalami tumpangan tangan Tuhan yang kuat dalam kehidupan kita semua. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara.